Halo semuanya, kenalin, nama aku Widya Setianingtyas, biasa dipanggil Wiji. Aku dari S1 Teknik Kimia, UPN Veteran Yogyakarta. Oh ya, di sini mungkin aku bakal ngejelasin apa sih atau bagaimana sih cara hydrodistillation secara konvensional dari eh, bunga Kamboja putih, atau bagaimana cara mendapatkan minyak atsiri dari bunga Kamboja putih. Dan yang aku bahas di sini, bisa di-highlight di sini adalah hydrodistillation secara konvensional. Seperti yang kita tahu juga, hydrodistillation adalah suatu metode ekstraksi yang bisa dibedakan menjadi dua, atau bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, non-konvensional dan konvensional. Untuk non-konvensional bisa kita ibaratkan sebagai metode yang modern. Seperti yang kita tahu atau yang sudah pernah kita lalui di kelas Atsiri, itu adalah microwave hydrodistillation menggunakan microwave. Microwave adalah suatu alat yang modern kan? Ya, itu merupakan hydrodistillation non konvensional atau secara modern. Lalu untuk konvensional itu bagaimana? Ya, untuk konvensional itu kita juga pernah melalui kalau kalian ingat di semester 2 di kimia organik. Ya, betul sekali. Ekstraksi soklet. Ekstraksi soklet itu masih digolongkan sebagai hydrodistillation secara konvensional. Baik, di sini saya mendapat literatur dari jurnal, itu studi awal ekstraksi minyak esensial bunga Kamboja putih atau Plumeria obtusa yang segar dengan perbandingan pengaruh metode ekstraksi terhadap komposisi ekstrak. Baik, seperti yang kita tahu juga, bunga Kamboja itu memang sangat banyak di Indonesia. Khususnya kalau kalian sering ke makam, itu banyak banget yang namanya bunga Kamboja putih. Kalau di Jawa, mungkin lebih ke hal yang serem ya. Karena emang kebiasaan ada di kuburan. Lalu, ada juga yang emang sebagai simbol atau ikonik yang sangat-sangat indah atau memang sangat dihargai, itu di Bali untuk acara peribadatan. Baik, tanpa lama-lama lagi, mungkin kita bisa next ke materi yang akan kita bahas. Nah, di sini kita memiliki beberapa pokok bahasan dari jurnal tersebut. Pasti yang pertama adalah pendahuluan. Apa sih isi pendahuluannya? Kalian pasti penasaran kan? Baik, pendahuluan yang akan saya bahas di sini adalah kita mengenal lebih dalam tentang bunga Kamboja putih. Yang karena emang kebanyakan kita tahu itu bunga Kamboja itu merah gitu. Dan itu kecil dan untuk bunga Kamboja putih ini kan pohonnya sangat besar gitu kan. Jadi kita ingin mengenal gimana sih pohon Kamboja putih tuh atau bunga Kamboja putih tuh manfaatnya apa aja sih dan di Indonesia itu persebarannya bagaimana gitu. Baik, dan kegunaannya tuh apa aja gitu. Dan selanjutnya metode yang akan kita bahas juga di pendahuluan itu yaitu hydrodistillation ya pastinya, yaitu soklet. Kita akan menjelaskan eh, apa itu soklet dan mungkin ya kalau penasaran nanti kita lihat aja untuk di bagian sokletnya atau hydrodistillationnya. Selanjutnya akan ada bahan-bahan dan metode. Bahan-bahan yang akan kita gunakan di saat untuk ekstraksi dan juga metode yang akan dibahas. Mungkin di sini sedikit bocoran aja dari jurnal yang saya ambil. Ini adalah suatu jurnal perbandingan antara non-konvensional dan konvensional. Dan karena memang di sini saya akan membahas lebih dalam tentang konvensional, saya akan lebih mengerucutkan atau lebih membahas
yang konvensional atau yang soklat. Dan untuk yang non konvensional mungkin itu hanya sebagai pembanding di bagian hasilnya nanti, yang mungkin bisa dijelaskan di lain waktu gitu. Dan untuk selanjutnya dari bahan-bahan dan metode kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Ya, jadi hasil dari ekstraksinya itu apa aja, mengandung apa aja, dan pembahasannya mungkin di sini kita lebih mengerucutkan ke eh, lebih baik non konvensionalnya atau konvensional itu, atau malah kedua-duanya imbang, kan kita akan membahas di situ ya. Selanjutnya mungkin di sini akan yang terakhir yaitu hasilnya, kesimpulan, kesimpulan. Jadi dari semuanya kita akan menyimpulkan bagaimana dari hasil dan pembahasannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bunga Kamboja putih ya. Seperti yang kalian tahu juga, bunga Kamboja putih ini yang sudah disepil tertera di layar adalah nama lainnya Plumeria obtusa. Cantik banget kan bunga Kamboja putih nih, nggak kalah cantik dari bunga Kamboja merah pastinya. Dan dua spesies Kamboja yang emang mudah dikenali dari yaitu dari bentuk bunganya dan daunnya. Emang bunga Kamboja nih dan dari daun dan bunganya itu memang sangat ciri khas ya. Walaupun dari baunya itu memang tidak terlalu menyengat seperti bunga mawar, bunga melati, atau bunga kenanga yang memang memiliki bau yang sangat kuat walaupun dia itu belum diekstraksi gitu ya. Kayak baru mekar aja itu udah wangi banget. Dan untuk bunga Kamboja ini memang dari mekar itu memang tidak memiliki bau yang sangat kuat seperti itu. Tapi jangan salah, saat dijadikan minyak bunga Kamboja, wanginya juga nggak kalah wangi dari, aromanya itu juga nggak kalah wangi dari minyak bunga mawar dan juga melati atau lain-lainnya. Tuh. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan bahwa bunga Kamboja ini itu memang tumbuh dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan banyak digunakan sebagai salah satu komponen penting untuk upacara peribadatan di pura dan juga diletakkan di tiap sudut perkampungan sebagai bagian dari tradisi budaya setempat. Pasti kalian tahu kan, untuk ciri khas budaya-budaya seperti ini ada di daerah mana sih? Betul banget, itu ada di daerah Bali ya teman-teman. Ya, siapa sih sekarang yang nggak pulang dari Bali kalian tuh nggak tahu gitu kayak apa namanya, orang Bali memakai bunga kamboja di telinganya itu sangat ciri khas teman-teman. Jadi jangan jangan iri kalau wanita Bali itu cantik-cantik gitu karena ya emang bunga kambojanya itu emang cantik. Oke, next ke bahasan topik. Jadi kebanyakan karena memang di Indonesia ini tersebar secara menyeluruh gitu ya. Maksudnya karena memang cara tumbuhnya juga tidak terlalu susah. Jadi bunga kamboja ini memang banyak digunakan atau memang banyak ditemui di seluruh Indonesia. Bahkan karena memang jarang orang untuk mengolahnya, setelah digunakan itu hanya dibuang sebagai limbah. Padahal tanpa kita sadari, yang namanya bunga kita bisa ekstrak menjadi minyak asiri. Jadi untuk mengurangi limbah dari bunga kamboja yang memang sangat banyak di Indonesia, ini ada solusinya yaitu dengan membuat minyak atsiri dari bunga kamboja putih. Dengan banyak metode, khususnya ini hydrodistillation. Dari di hydrodistillation aja ini udah ada dua loh teman-teman. Ada non-konvensional yang akan kita bahas juga, dan juga konvensional yang bakal kita perdalam pastinya. Selain itu, mungkin di sini kita bakal lihat dulu ya, kayak permintaan dari bunga kamboja putih ini di dalam negeri maupun di luar negeri.
Untuk di dalam negeri aja, tahun 2010 hingga 2015, itu permintaan itu bisa mencapai 32,3 ton per tahunnya. Dan pada tahun 2010 hingga 2013, ini bahkan bisa mencapai 95,7 ton. Wow, itu banyak banget ya teman-teman. Jadi jangan heran, jadi pada tahun ini 2010 hingga 2015 ini harga dari bunga Kamboja putih ini sangat naik, bahkan naik hingga 10 kali lipat. Yang tadinya itu 10.000 per kilo itu bisa sampai 100.000 per kilo. Itu mahal banget ya teman-teman, bahkan lebih mahal daripada bunga mawar nih. Oke, namun ada juga kalanya saat turun, bahkan itu turunnya tuh di akhir tahun, itu dari 2014 hingga 2015, itu menjadi harga normal lagi dari 10.000 per kilo hingga 15.000 per kilo. Tuh. Selain itu untuk permintaan juga, sebenarnya di Indonesia karena memang negara agraris ya, yang kebanyakan adalah warganya petani gitu. Jadi nggak heran kalau semisal memang banyak tanaman yang ada tumbuh di Indonesia dengan subur gitu. Untuk masalah bunga perbungaan ini, Indonesia ini berdasarkan data sudah mengekspor produk hortikultura untuk bunga Kamboja dan melati di Indonesia itu hingga 1.067 ton bunga ke beberapa negara. Contohnya Kamboja, Vietnam, Thailand, China, dan juga Singapura. Ini berdasarkan base data ya. Itu dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia di tahun 2018. Jadi karena ketersediaannya yang melimpah, ini perlu diimbangi dengan pengolahan sumber daya yang lebih tepat, sehingga akan meningkatkan nilai ekonominya. Baik, mungkin di sini dengan gimana sih cara mendapatkan minyak essential oil atau minyak atsiri dari bunga Kamboja putih? Ya pastinya dengan cara ekstraksi. Nah, metodenya yang akan kita bahas di sini adalah metode hydrodistillation. Karena emang udah tadi kita spill, hydrodistillation itu ada dua, non-konvensional dan konvensional. Dan untuk di sini kita akan lebih bahas lebih dalam tentang konvensional aja ya. Jadi yang kita bahas di hydrodistillation secara konvensional di sini adalah metode Soclete. Iya, kalian udah nggak asing lah sama yang namanya alat-alat atau rangkaian alat di ekstraksi Soclete. Ada labu, ada Soclete-nya, dan juga ada menara pendingin. Lalu eh, labunya itu diisi apa? Labunya itu namanya juga hydro. Hydro itu membutuhkan air atau bisa disebut di sini sebagai pelarutnya. Jadi untuk pelarutnya nanti akan dimasukkan di dalam labu. Lalu untuk bongkahan, bukan bongkahan ya, atau bisa disebut sebagai bunganya, kelopaknya, itu akan dimasukkan ke dalam eh, bagian sokletnya. Baik, itu adalah metode hydrodistillation secara ekstraksi soklet. Selanjutnya, ada dari pendahuluan ke bahan dan metode. Untuk bahan utamanya yang akan digunakan di sini, karena emang metodenya ada dua, itu untuk bahannya yang paling utama pasti adalah bunga Kamboja putihnya. Selanjutnya, untuk metode ekstraksi coklat, karena membutuhkan pelarut, pelarut yang akan digunakan di sini bukanlah air. Karena jika air, titik didihnya itu bisa dikatakan tinggi ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan N-heksan atau C6H14. Lalu metode satunya kenapa di sini ada CO2 dengan konsentrasi 99,8%, ini digunakan untuk ini bisa digunakan untuk di CO2 superkritisnya. Karena untuk metode non-konvensional yang akan dibahas di sini untuk perbandingan dengan metode ekstraksi coklat di sini adalah CO2 superkritis. Jadi untuk jadi nggak heran ya kalau misal di sini kita membutuhkan karbon dioksida dengan kemurnian 99,8%.
yang digunakan untuk metode non-konvensionalnya. Baik, selanjutnya di sini untuk metodenya. Gimana caranya mendapatkan minyak atsiri atau essential oil dari Kamboja putihnya. Yang pertama atau yang memang akan kita perdalam yaitu dengan metode soft lab. Jadi kelopak bunga Kamboja yang sudah kita ambil itu kita potong-potong dengan jumlah yang sama yang pastinya dengan metode superkritik yaitu kurang lebih 7 gram. Yang itu akan diekstraksi dengan pelarut N-heksan sebanyak 250 mili dengan waktunya 3 jam atau bisa kita hitung dalam penelitian itu 12 hingga 15 siklus. Temperaturnya kita pastikan konstan dengan temperatur titik didih N-heksan yaitu 69 derajat Celcius. Kenapa sih kelopak bunga itu harus dipotong-potong? Karena untuk mempermudah keluarnya minyak atsiri karena adanya reaksi dari pelarutnya N-heksan dengan kelopak bunganya. Seperti yang udah kita tahu, eh, reaksi itu akan lebih cepat eh, berlangsung saat luas permukaannya itu lebih kecil. Nah, di sini kelopak bunga Kamboja itu diusahakan dipotong kecil-kecil untuk mendapatkan ekstraksi yang sempurna, reaksi yang sempurna. Sehingga hasil ekstraksinya itu bisa dikatakan maksimal. Selanjutnya, potongan kelopak bunga Kamboja tersebut dikemas dalam kertas saring lalu dimasukkan ke dalam timbel soklet. Seperti yang udah saya katakan tadi, bunga Kambojanya atau bahan bakunya itu dimasukkan ke dalam timbel soklet yang ada di tengah-tengah rangkaian alat-alat ekstraksi soklet, tapi tidak dengan uh, tidak dengan kelopaknya aja. Jadi ada bahan yang membungkus kelopak bunga tersebut yaitu kertas saring. Lalu cairan pelarut jadi di mana uap pelarut N-heksan dari labu penampung akan naik melalui pipa pengalir uap dan pendingin sehingga mengembun dan menetes pada sampel di dalam timbal. Cairan pelarut yang menetes kemudian akan mengenang di dalam timbal yang berisi sampel dan mengekstrak minyak esensial pada bunga. Saat cairan tersebut sudah melebihi tinggi sifon, cairan akan mengalir jatuh ke labu penampung ekstrak, kemudian siklus yang sama akan terulang. Bisa disebut tadi 12 hingga 15 siklus di 13 di waktu 3 jam. Lalu ekstrak yang tertampung dalam labu akan tercampur dengan pelarut N-heksan sehingga akan dilakukan tahap pemisahan pelarut dengan cara evaporasi menggunakan rotary vacuum evaporator. Iya, pastinya temperaturnya itu adalah temperatur dari N-heksan karena kita akan memisahkan minyak dengan N-heksan. Seperti yang kita tahu juga, temperatur atau titik didih dari minyak dan juga N-heksan itu akan lebih tinggi minyak daripada N-heksan. Sehingga saat kita akan membutuhkan minyaknya, kita tidak boleh menguapkan minyaknya, tapi kita akan menguapkan N-heksannya, yaitu dengan temperatur 69 derajat Celcius. Evaporasi ini akan dihentikan dengan parameter yang tidak ada lagi pelarut yang menetes selama 5 menit. Ekstrak yang diperoleh itu ditimbang untuk dihitung yieldnya, lalu disimpan dalam botol sampel untuk analisis yang lebih lanjut. Analisis yang lebih lanjut di sini adalah lebih ke senyawa-senyawa apa aja sih yang ada di dalam minyak tersebut dan manfaatnya apa aja. Nah, selanjutnya di sini akan kita bahas di bagian hasil, senyawa-senyawa yang akan ada di dalam minyaknya. Itu setelah dianalisis lebih lanjut. Tadi kan memang udah dikatakan kita akan membahas lebih lanjut tentang tentang konvensionalnya. Jadi di sini saya akan membahas hasil kelebihan atau kelemahan dari metode konvensionalnya. Di sini mungkin bisa dikatakan hasilnya yieldnya, ekstraknya itu lebih tinggi. Maksudnya lebih tinggi itu dari metode non konvensionalnya. Lalu mungkin kelemahannya di sini
terdapat beberapa residu ya, karena memang tercampur dengan N-heksan yang bisa dibilang adalah larutan yang berbahaya untuk lingkungan. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi itu secara langsung setelah dievaporasi atau setelah distilasi, itu mungkin akan mendapatkan efek samping untuk tubuh ataupun lingkungan gitu. Karena memang N-heksan sendiri adalah bisa dikatakan itu adalah minyak yang minyak rantai karbon yang juga terdapat di dalam benzen gitu. Jadi selanjutnya untuk masalah waktunya itu bisa dikatakan waktunya itu lebih lama karena dalam 3 jam aja itu hanya siklusnya itu ada 12 atau 15 siklus di mana satu siklus itu kan menghasilkan satu tetes yang di situ terdapat minyak dan juga pelarutnya. Jadi bisa dikatakan dengan waktu 3 jam kita hanya menghasilkan 12 atau 15 tetes minyak yang bisa dikatakan itu hasilnya sedikit gitu. Dengan waktu yang lama dan hasil yang sedikit mungkin itu ya itu emang salah satu ciri khas dari metode konvensional di mana membutuhkan waktu yang lama dengan hasil yang memang bisa dikatakan sedikit. Baik, di sini setelah dianalisis hasilnya, ternyata eh, dalam minyak bunga Kamboja putih ini memiliki senyawa-senyawa yang memang bermanfaat untuk lingkungan, untuk tubuh kita, untuk kesehatan, baik dan juga ya pastinya untuk keseharian kita gitu. Jadi senyawa yang teridentifikasi pada ekstraksi coklat ini memiliki manfaat yang pastinya juga kalah nggak beda jauh dari ekstasi CO2 superkritik ya karena memang bahan dasarnya sama walaupun hanya pelarutnya aja yang beda karena bahan bakunya yang sama pasti tidak jauh berbeda untuk senyawa-senyawa yang uh, ada di dalam minyak tersebut. Tuh. Jadi di sini yang pertama bisa digunakan sebagai antioksidan. Untuk contohnya mungkin alfa amirin asetat 2,4 di tetrabutilpenol dan juga yang lainnya itu bisa dilihat juga di layar. Selanjutnya selain untuk antioksidan itu juga bisa digunakan sebagai antibakteri atau antifungal yaitu eh, 2,4 di tetrabutilpenol seperti yang di antioksidan. Untuk yang berbeda mungkin di sini ada eh, siklotetrakosan atau juga di sini ada 9 nona dekana. Selain kedua itu juga ada sebagai ke produk kecantikan yaitu sebagai aroma parfum dan juga produk kecantikan dan juga kebersihan. Di sini ada hexadecanoic, as asid metil ester dan juga benzoic acid. Lalu untuk kesehatan juga itu bisa untuk melembabkan kulit di produk kecantikan, yaitu ada senyawa 1-dekosen dan juga hexadecanoic acid metil ester. Selanjutnya ada juga sebagai produk kebersihan yang khususnya pada produk sabun-sabun itu ada seten. Selain itu juga ada yang terakhir ini adalah bahan untuk membuat pestisida. Jadi banyak banget ya manfaat dari minyak atsiri dari bunga bunga Kamboja, bunga Kamboja putih khususnya. Jadi tanpa kita sadari dengan banyaknya eh, mungkin bisa dikatakan tumbuhan Kamboja yang ada di Indonesia yang memang sangat merata karena tubuhnya juga tidak terlalu susah untuk merawatnya. Itu pasti kita bisa memanfaatkan minyak atsiri itu mungkin lebih baik dan juga jangan hanya
bunga kambojanya saja yang diekspor dengan bahan mentah, mungkin kita bisa lebih ke minyak atsirinya. Lanjut untuk ke kesimpulan. Di sini untuk kesimpulan, kita bisa menyimpulkan bahwa ekstraksi senyawa volatil dan minyak esensial dari bunga Kamboja putih atau PO dengan kadar air yang tinggi yaitu 89,02% itu menghasilkan perolehan ekstrak yang lebih tinggi yaitu 4,23%. Dengan metode ekstraksi coklat yang menggunakan pelarut N-heksan, hal ini karena ekstraksi CO2 superkritik dapat mengekstrak senyawa target spesifik dengan mengatur kondisi tekanan yaitu 300 bar dan dengan temperaturnya 40 derajat Celcius. Metode ekstraksi superkritik dengan CO2 memberikan keuntungan metode yang lebih bersih dan ramah lingkungan, dan juga aroma ekstrak minyak esensial yang lebih alami, dan juga mendekati bahan baku bunga Kamboja awal tanpa penggunaan pelarut N-heksan yang memang lebih bahaya untuk keadaan lingkungan sekitar. Dengan variabel waktu ekstraksi dan jumlah bahan baku yang sama, ekstraksi CO2 superkritik ini menghasilkan senyawa volatil yang juga ditemukan dalam ekstrak minyak esensial dengan ekstraksi coklat yaitu eikosen, metil stearat, dan juga varsenol. Dan juga beberapa senyawa lain yang mungkin ditemukan dalam ekstrak CO2 superkritik. Iya, mungkin dalam setiap kurun waktu dari awal konvensional hingga non-konvensional memang untuk yang non-konvensional memiliki banyak keuntungan. Jadi di sini konvensional mungkin bisa dikatakan kalah untuk bagian hasilnya. Tapi untuk bagian biaya ataupun waktu, ya mungkin waktu memang lebih lama, tapi untuk biaya mungkin bisa dikatakan untuk standar penelitian atau standar lab itu lebih ke konvensional daripada non-konvensional. Karena mungkin non-konvensional itu lebih ke bagian industri, di mana mengharapkan hasil yang memang lebih banyak daripada eh, biaya dan juga eh, apa ya, biaya dan juga tenaga. Jadi menghasilkan eh, hasil atau produk yang banyak dengan tenaga dan juga biaya yang semakin sedikit gitu. Ya itu memang apa ya, bisa dikatakan ya yang diharapkan di ekonominya Indonesia. Baik, mungkin di situ eh, untuk materi tentang hydrodistillation secara konvensional yang saya angkat di sini adalah dari bunga Kamboja putih. Eh, Mungkin untuk yang non-konvensional bisa di next materi. Dan di sini saya juga minta maaf jika dalam penyampaian pengetahuan saya memang beberapa ada yang salah, mungkin bisa dibenarkan dan juga jika hmm, memang harus ada yang dibenarkan itu bisa langsung dikoreksi. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.